Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alan Farhat, nomor stambuk N1B1220002. Saya mahasiswa jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Alwaleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai Microsoft Excel, yaitu tentang fungsi logika. Di mana fungsi logika itu berfungsi untuk menguji apakah satu data memenuhi kriteria atau tidak. Nah, di sini saya akan memberikan tiga rumus, yaitu fungsi if, fungsi sum, dan fungsi count. Nah, yang pertama kita ke fungsi if, di mana fungsi if itu adalah eh, fungsi if itu memungkinkan kita untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil, yaitu yang pertama jika perbandingannya benar, dan yang kedua jika perbandingannya salah. Saja kita masuk ke contohnya, yaitu untuk pertama kita akan mencari predikat dari hasil ujian yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini predikatnya itu jika nilainya 90 sampai 100 itu mendapatkan predikat A, jika mendapatkan nilai 61 sampai 89 itu B, sedangkan nilai 0 sampai 60 itu C. Nah, untuk mendapatkan predikatnya itu kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan terus if balas kita kasih kurung, terus kita klik ini D6-nya, kita kasih, atau biasa dibaca itu jika D6 lebih kecil atau sama dengan 90, maka nilainya A. Kemudian jika jika uh, jika D6 itu lebih besar atau sama dengan 61, maka nilainya B. Nilainya B. Atau jika kurang dari 60, maka nilainya C. Itu kita kasih kurung 2. Kenapa kita kasih kurung 2? Karena kita menggunakan tanda kurung di awal itu ada 2, 1, 2. Makanya kita balas kurungnya itu ada 2 juga. Setelah itu kita enter. Nah, predikatnya akan muncul, yaitu predikat yang ia dapat, yaitu B. Kenapa B? Karena nilai yang ia peroleh adalah 76. Sedangkan di keterangannya itu jika nilainya 61 sampai 89, maka predikat yang ia dapat yaitu B. Sehingga predikat yang diperoleh oleh Muhammad yaitu B. Nah, untuk mendapatkan predikat nilai dari siswa yang lain itu kita cukup klik di sini predikatnya, terus kita tarik ke bawah, lepas, maka predikat nilai yang lain itu akan muncul secara otomatis. Di sini ada yang dapat B, A, ada yang C. Kenapa ia mendapatkan predikat A? Karena ia memperoleh nilai 90, di mana seperti di keterangannya, yaitu nilai predikat A itu diperoleh jika nilai yang didapatkan yaitu 90 sampai 100. Di sini dia mendapatkan 90 sehingga dia memperoleh predikat A. Di sini kenapa dia mendapatkan predikat C? Karena nilai yang didapatkan itu 60, di mana sesuai dengan keterangannya itu 0 sampai 60 itu mendapatkan predikat C.
Nah, jika kita ganti di sini menjadi 61, maka predikatnya juga akan berubah menjadi B. Karena untuk mendapatkan predikat B itu nilainya harus 61 sampai 89. Nah, sedangkan di sini ia memperoleh nilai 61 sehingga memperoleh predikat B. Atau coba kita ganti di sini menjadi 98. Nah, predikat yang memperoleh itu C. Jika di sini C, maka secara otomatis jika kita ganti di sini 98, maka predikatnya akan berubah menjadi A. Nah, karena untuk memperoleh nilai predikat A ini harus memperoleh nilai 90 sampai 100, sedangkan nilai di sini yaitu 98. Dan kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu untuk mencari keterangan nilai yang diperoleh siswa. Nah, untuk memperoleh keterangannya, kita masukkan rumus seperti tadi, yaitu sama dengan terus if atau jika eh, E6 E6 kurang dari D6, maka tidak mak- mak- maka tidak terlampaui. Kemudian jika D6 sama dengan D6, maka tercapai. Jika D6 lebih besar dari D lebih besar dari D6, maka terlampaui. Kita kasih kurung sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Kenapa 3? Karena buka kurung yang kita gunakan sebelumnya itu ada 3, itu 1, 2, 3. Sehingga kurung yang harus kita gunakan itu ada 3. Jika kita hanya menggunakan 2 enter, maka ia akan muncul pemberitahuan bahwa tanda kurung yang harus digunakan itu 3. Nah, jika kita yes, maka hasilnya akan keluar, yaitu terlampaui. Kenapa terlampaui? Karena nilai yang ia dapatkan itu lebih besar dari KKM yang diberikan. Nah, di sini tanda kurungnya menjadi 3. Kurungnya menjadi 3 karena uh, buka kurung yang kita gunakan juga itu ada 3. Sehingga jika kita hanya menggunakan di sini hanya 2, maka nilainya tidak bisa uh, keluar atau tidak bisa deteksi. Nah, untuk mencari keterangan nilai dari siswa yang lain, yaitu cukup kita tarik ini, tarik ke bawah. Nah, maka nilainya akan muncul semua. Di sini ada yang terlampaui, ada yang tercapai, ada yang tidak terlampaui. Kenapa tidak terlampaui? Karena nilai yang ia peroleh yaitu 60, sedangkan KKM yang menjadi patokannya itu 75. Makanya nilainya itu tidak terlampaui. Di sini ada yang tercapai. Kenapa tercapai? Karena nilai yang ia dapatkan itu sama dengan nilai KKM yang diberikan. Di sini juga ada yang terlampaui karena nilainya itu 95, sedangkan yang nilai KKM-nya itu 75. Jadi nilainya itu lebih besar dari KKM.
Nah, kita rubah di sini menjadi 40. Nah, maka keterangan nilai yang didapatkan juga itu adalah tidak terlampaui karena nilainya itu lebih kecil dari KKM yang diberikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh Zoom, yaitu kita akan menentukan total nilai dari laki-laki dan total nilai dari perempuan. Untuk menentukan nilainya, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan terus sum if terus kurung. Nah, range-nya itu kita ambil dari jenis kelamin, yaitu dari D6 ini kita blok, kita klik, kita tarik ke bawah sampai D12, terus kita titik koma, dan ini kriterianya yaitu laki-laki, karena yang kita cari nilainya itu laki-laki. Kita tulis laki-laki, terus kita ini baru titik koma lagi, terus sum range-nya itu kita ambil dari sini, dari D6 ini, E6 ini kita tarik. Oh, tadi rumusnya salah, kita ulang. Kita masuk sum if. Tadi ada kesalahan dari rumusnya. Kemudian kita kasih kurung sum if, terus kita masukkan range-nya, itu kita ambil dari jenis kelamin, dari laki-laki, kita klik, kita tarik ke bawah sampai D12, terus kita titik koma, terus kita klik. Nah, di sini ada kriterianya. Karena yang kita cari itu laki-laki, maka kriteria yang kita ketik itu laki-laki. Ini terus kita masukkan sum range-nya, yaitu sum range-nya itu dari nilainya, yaitu dari sini dari E6 kita tarik ke bawah sampai E12, terus kita enter. Nah, totalnya yaitu 212. Nilai yang diperoleh dari laki-laki itu ada 214. Nah, total jenis kelamin laki-laki di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 jenis kelamin laki-laki. Seharusnya biasanya di ujung sini itu ada infonya yang keluar, yaitu ada fontnya, yaitu ada 4 seperti di contoh ini. 128. Cek 1, 2, 3. Dan di bawah sumnya. Nah, seperti di contoh ini. Kita lihat itu ada 228. Ada sumnya itu nilai yang diperoleh tadi, dan countnya itu jumlahnya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, biasanya ada muncul di bawah sini. Itu count itu adalah jumlah atau banyaknya jenis kelamin laki-laki. Misalnya di sini karena jenis kelamin laki-laki ada 3, maka countnya itu 3, dan zoomnya itu atau nilainya itu adalah 212. Nah, kemudian kita akan mencari total nilai perempuan. Itu caranya juga sama. Dengan cara kita sini kita kasih sama dengan terus sum if, terus kurung range-nya, yaitu sama dengan tadi, kita ambil dari jenis kelamin, kita tarik klik. Oh, salah. Kita klik, kita tarik ke bawah, terus titik koma. Nah, kita tulis perempuan. Kriterianya perempuan karena nilai yang kita cari itu total nilai dari perempuan.
titik koma lagi, kita masukkan sum range-nya, yaitu yang ini nilainya, kita klik, kita tarik ke bawah, terus kita enter. Nah, maka akan muncul hasilnya yaitu 297. Ini adalah total nilai perempuan. Nah, untuk count-nya itu atau jumlah perempuannya itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada count-nya itu ada 4. Berarti terdapat 4 orang yang berjenis kelamin perempuan. Terus zoom-nya atau total nilainya itu 297. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga, yaitu count. Itu di sini kita akan menentukan banyaknya siswa laki-laki dan banyaknya siswa perempuan. Nah, caranya yaitu sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini kita taruh sama dengan, terus kita masukkan count if. Nah, kita kasih kurung. Kita masukkan range-nya yaitu sama dengan tadi, yaitu jenis kelamin. Kita klik, tarik ke bawah. Nah, terus kita titik koma. Terus kriterianya itu di sini kita lihat kriteria yang kita cari yaitu pertama adalah laki-laki. Maka kita klik, ketik di sini laki-laki. Terus kita enter. Nah, maka akan muncul jumlahnya yaitu 3. Berarti banyaknya siswa berjenis kelamin laki-laki itu ada 3. Nah, mari kita lihat hitung jenis kelamin laki-laki itu ada 1, 2, 3. Nah, jadi banyaknya siswa laki-laki itu ada 3. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya siswa perempuan. Caranya sama dengan yang tadi. Sama dengan terus count if, terus kurung, kita klik range-nya dari sini, range-nya. Nah, kita sorry, ada kesalahan sedikit. Kita agak sini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, terus kita koma, terus kita masukkan kriterianya itu perempuan. Terus kita enter. Nah, maka akan muncul total berapa banyak siswa perempuan yang ada, yaitu ada 4 orang siswa perempuan. Kita cek di sini apakah benar ada 4. Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata banyaknya siswa perempuan ada 4 orang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai fungsi logika pada Microsoft Excel. Jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Berarti kita sama-sama belajar, kita masih sama-sama belajar mengenai Microsoft ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.